Halo Kak Iin, selamat siang. Oh Kak, selamat siang Kak. Oke, kenalin aku Putri Desi Andriani, biasa dipanggil Putri atau Desi. Kalau aku asalnya dari Pasuruan, Jawa Timur. Kalau kakak nih, kenalin dong, siapa namanya? Oke Kak, perkenalkan nama aku Iin Satika Selarese. Biasanya itu dipanggil Tika, bisa Iin, tapi ya banyak yang memanggil Iin karena lebih singkat aja sih. Mm-mm. Aku asalnya Papua Barat. Di sana tinggal orang tua asli Ibu Jatim, ayah Sulawesi Tenggara Kak. Oke, ini kakak sekarang kuliah di mana nih? Aku kuliahnya di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan STTK di Yogyakarta. Jurusan D4 Manajemen Transportasi Udara. Kalau kakak sendiri di mana kak? Ngambil fakultas dan jurusan apa ya kak? Oke. Aku di Universitas Yudharta Pasuruan, ambil Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Publik, Kak. Keren, keren, keren. Ya, sama Ah, aja. Gimana? Oh, iya, Kak. Kakak juga keren. Jurusannya keren juga sih emang. Sosmed. Kalau Kakak untuk ada sosmed, sosial media gitu nanti sendiri? kita lewat chat aja mungkin ya kalau sosmed, Kak, ya. Iya, biar kita saling kenal juga ya kak. Pertukaran Bener sosmed. banget. Oke, Kak Iin. Apa sih, Kak, yang membuat Kak Iin ini tertarik untuk daftar di sekolah ekspor ini, Kak? Yang pertama, karena waktu semester 3 itu aku tuh sempat mempelajari eksportir, importir, kepabeanan. Jadi kayak di situ aku di pelajaran keren nih, tertarik aku mempelajarinya. Terus udah lanjut semester berikutnya tuh udah nggak dapat pelajaran kayak gitu kan, nggak dapat mata kuliah yang Mm-mm. mempelajari ya ekspor impor. Nah, kebetulan pas aku daftar ini studi independen itu ada sekolah ekspor. Nah, udahlah aku langsung ngambil terus sekolah ekspor. Jadi yang Mm-mm. buat aku tertarik itu karena pelajarannya sih Kak, kayak menurutku menyenangkan gitu Kak. Kakak sendiri apa sih alasan Kakak tertarik sama sekolah ekspor ini? Oke, kalau aku sih nggak pernah ya belajar kayak kamu di apa di matkul ada impor ekspor gitu kayak. Tapi di sini aku tertariknya kayak pas aku buka platformnya Kampus Merdeka tuh, aku lihat nih ada studi independen. Nah, studi independen, ada ekspor nih kan. Kita biasanya kalau memikirkan ekspor tuh kayak sesuatu yang rumit dan wow gitu ya. Kayak soalnya aku belum pernah mempelajari itu. Akhirnya aku tertarik nih, aku lihat materi-materinya apa sih yang mau dipelajari kan di situ ada kayak daftar materinya. Akhirnya aku lihat, oh kayaknya materinya ini hampir kayak sesuai skill ketertarikanku selama ini deh. Apalagi kita juga sekarang udah serba digital dan mungkin ini peluang besar sih buat kita eh, sebagai masyarakat milenial bukan hanya menggunakan digital secara tidak bercuan Kak ya. Nah, Ya, bercuan dan sekaligus bermanfaat gitu sih. Akhirnya ya udah deh aku pengen belajar ekspor itu gimana sih Kak gitu. Akhirnya aku daftar deh di sekolah ekspor ini Kak. gitu ya Kak. BTW aku pengen tahu nih Kak, harapan apa yang ingin Kakak capai selama Kakak mengikuti program Sibade ini Kak? Oke, harapannya yang ingin aku capai ya pastinya kita bisa menjadi eksportir muda Indonesia dan kita bisa mengembangin produk-produk yang di daerah-daerah Indonesia ini layak loh, banyak produk-produk yang harus kita ekspor dan sekaligus ketika apa ya produk dari daerah sendiri kita bisa ekspor secara otomatis Indonesia itu akan menjadi negara yang lebih dikenal gitu Kak. Oh, ternyata di Indonesia berbagai daerah bisa loh mengekspor hasil karya daerahnya seperti itu Kak ya. Jadi menurutku ya berharap menjadi eksportir muda yang sukses dan bisa ngejalanin sekolah ekspor ini dengan serius dan juga sampai akhir kita bisa lancar gitu Kak. Kalau Kakak sendiri nih,
Kalau aku sendiri tuh yang pertama sih ilmu pengalaman yang aku dapat selama di sekolah ekspor itu bisa aku terapin ya di dunia kerja nanti. Jadi ketika nanti aku bekerja, aku di bidang penerbangan, terus aku membuka bisnis juga. Bisnisnya itu mengekspor. Nah, apa yang mau aku ekspor itu yaitu ya tentang kotaku sih, lebih ke kotaku. Karena kan kotaku tuh yang kuliah itu banyak banget kerajinan, makanan yang menurutku tuh langka dan unik gitu. Dan yang Hmm, pastinya tuh kota-kota lain, negara-negara luar, mereka tuh nggak tahu. Jadi aku tuh ingin memperkenalkan apa sih budaya kotaku, apa sih yang terkenal dari kotaku, biar benar. orang lain tuh tahu gitu. Oh ternyata kan selama ini kan yang orang pikirkan, di Papua itu pedalaman kayak gini. Nah, aku tuh Hmm, mau ubahlah pemikiran-pemikiran kayak gitu dengan cara aku bisa mengekspor produk-produk dari sana kak seperti itu kak. benar. Branding juga kak ya berarti ya. Keren sih kak. Iya, kakak juga keren banget kok. Oke, untuk rencana bisnis nih kak, kalau boleh tahu apa sih ide kakak mungkin, oh aku di sekolah ekspor mau ngembangin bisnis ini nih, atau aku mau menciptakan produk ini nih buat diekspor. Apa nih kak? Kalau aku sih lebih, kalau aku tuh lebih mengembangkan dulu. Jadi kan di kota aku tuh terkenal sama buah pala. Kan buah pala itu menurut orang-orang kota aku, buah pala itu adalah buah yang 1000 manfaat. Dari buahnya, kulitnya, bijinya tuh dapat menghasilin uang gitu. Jadi aku tuh tertarik tertarik ini buah tuh kayaknya harus itu dikenal banyak orang. Jadi Hmm. aku tuh pengen buat ngekspor pangan berupa manisan, manisan buah pala, terus sirup, terus bijinya, kulitnya itu mau diekspor buat rempah-rempah. Apalagi kan negara-negara lain tahu bahwa Indonesia itu kan penghasil rempah terbanyak gitu. Jadi aku pengen ekspor itu dari kotaku. Kebetulan kotaku itu ada kota pala Hmm. Oke kak, keren sih kak. terbesar gitu. Iya Keren kak. sih. Selain itu aku juga pengen ekspor noken, noken, noken Papua. Di Papua kan sering tuh mereka tuh warga-warga sana membuat noken, berbagai Oke. desain lah, berbagai bentuk. Nah, aku tuh pengen gitu memperkenalkan dunia luar kalau di Papua itu punya noken ciri khasnya dan itu tuh kita tuh bisa request model apa, gimana sesuai kita Hmm. gitu Kak. Jadi Benar-benar. memulu ya nggak selalu itu kayak bentuknya itu aja, tapi mau kembangkan lagi bentuknya gitu sih Kak. Kalau kakak udah ada pandangan belum? Kalau Kalau aku ada pandangnya sih sama sih kayak kakak di daerahku itu ada yang namanya Kampung Tempe kak. Kampung Tempe. hmm, gitu. Dan di sini kan memang banyak apa ya lahan-lahan persawahan gitu kak ya. Bukan kalau di daerahku sendiri kan bukan perkebunan sih lebih ke sawah. Nah di situ aku pengennya sih kayak ngembangin produk tempe ini. Tempe itu kan makanan kita sehari-hari kak ya. Kalau di sini kayak pasti ada tempe, Iya pasti benar ada Kak. tempe. Terus itu akhirnya aku berpikiran berinovasi lebih ke inovasi pengembangan produk tempe, gimana sih agar tempe itu bisa diekspor. Nah, kita kan belum tahu ilmu-ilmunya gimana. Akhirnya aku ke sekolah ekspor ini untuk belajar gimana sih caranya agar tempe itu bisa diekspor dan bisa bertahan lama itu gimana, syarat-syaratnya gimana kayak gitu sih, Kak. Keren ya. Apalagi kan yang kita ketahui kan tempe itu bukan hanya di daerah Jawa aja kan udah tersebar lah di Heeh. Indonesia. Yang pastinya orang-orang itu Ciri tempe khas. ini bisa diolah sebagai apa gitu loh. Di bahkan Benar-benar. bahkan di Papua tempe itu terkenal loh. Hmm, Tempe. Kalau di Papua terkenal banget. Bahkan iya. aku aja suka banget sama tempe. Makanya Enak kayaknya ya. aku harus nyobain produk dari kakak deh. Entah itu kakak mengolah Nah, tempenya sebagai apanya. Suatu waktu aku harus nyobain deh kak. oke, makasih ya. Aku juga Sama-sama. penasaran sama noken. Noken itu apa? Aku belum tahu. Di sini belum pernah dengar noken. Seperti itu, Kak. Nanti aku bakal tunjukin ya gimana gambarnya. Noken itu tas kak. Jadi dia tuh tas yang dibuat dari anyaman, bisa dari bambu, terus ada apa lagi gitu. Dan aku tuh belum terlalu Keren sih, tahu Kak. tuh bahannya apa. Dan Hmm. noken itu tuh tas ciri khas sana loh kak gitu. Jadi dia tuh bisa mengukir nama kita atau kamu mau nulis apa bisa bebas gitu yang aku lihat. Nah, apalagi di Noken itu harganya tuh di aku tuh lumayan gitu. Apalagi kalau kita misalkan ekspor luar, itu kan bakal menghasilkan cuan kan ya sekarang kan orang pasti mencari cuan buat masa depan Bercuan dan gitu. bermanfaat ya. Iya, Kak. Gitulah. Kak.
Oke, see you. Terima kasih Kak Masih ya banyak untuk ya, Kak. berbincang-bincang di siang hari ini. Sama-sama, Kak. Makasih juga ya, Kak. Oke, Bye-bye. bye.